Ini kalau saya salah tolong dikoreksi Pak ya. Gojek itu berdiri 2010 kalau tidak salah. Tapi pakai telepon. Kalau saya tidak salah, komisinya sekitar 10%. Awal-awal nih, ya. Harga BBM subsidinya berapa? Saat itu. Buka aja di Google. BB, ya, BBM subsidi 2010. Coba diketik berapa? Hah? Enggak, diketik aja, dicari sama-sama. Oke, biar nggak salah. Sekarang 10.000, komisinya naik. Logikanya dari mana? Saat kemudian BBM-nya murah, komisinya kecil, BBM-nya mahal, komisinya besar. Ya emang terjerat ojol-ojol ini drivernya. Kenapa sih tidak kita sesuaikan persentase komisi itu salah satu alat ukurnya dengan tingkat kenaikan BBM berpotret pada 2010, 2011, 2012 gitu loh. Anti logika nggak kita? Saat BBM murah, saat BBM murah, komisinya 10%. Oke, saat BBM 10.000, komisinya 20%. Nih, kalau versi Google 2010 4.500. Saat BBM 4.500, ini kita bicara BBM subsidi nih, premium waktu itu ya. Premium, kemudian jadi Pertalite yang dipakai oleh driver-driver Gojek ini. Saat 4.500 BBM-nya, komisinya 10%. Saat BBM-nya 10.000, komisinya 20% plus plus plus. Masuk akal gak? Kan aneh gitu loh. Nah ini yang bikin saya terus makan Panadol tiga tiap hari gitu loh. Karena nggak ketemu jawabannya. Kalau kemudian nanti Kementerian Perhubungan buat peraturan yang aneh lagi, pabrik Panadolnya saya minum. Karena nggak kejawab gitu loh. Waktu 4.500 kenapa bisa 10%? Sekarang 10.000 kenapa jadi 20% gitu loh. Jadi kemana sebenarnya negara berpihak? Nah tadi pertanyaan dari tadi apa ya yang pertama tuh ya? Pertama harus saya sampai, bukan. Menurut saya, Pak Dasko mengajak saya makan siang itu inisiatif dia untuk cari tahu apa sih problem ojol itu dan dia langsung ambil langkah RDPU tetap tanggal 21. Jadwal yang tadinya hilang muncul lagi gitu loh. Jadi saya tahu kenapa bisa terjadi RDPU itu karena kita makan siang sama-sama. Itu dia tanya banyak, Yan ojol itu gimana segala macam. Emang kalau sekian-sekian itu buat apa yang 5% ini? Dia tanya satu persatu dan gue jelaskan. Dia mikir sambil dia makan gitu segala macam, kemudian dia bilang, dia telepon, enggak tetap RDPU tanggal 21. Itu loh. Nah, tapi menurut saya kan begini, bisa nggak sih kemudian negara ini berjalan sesuai dengan tatanan yang kita sepakati? Ada nggak aturannya untuk memberikan sanksi? Ada. Diktum 8B. Oke, tapi bentuknya rekomendasi ke kementerian terkait Komdigi dalam hal ini. Berapa rekomendasi sudah dikeluarkan? Enggak, berapa rekomendasi sejak 2022 yang sudah dikeluarkan? Dari sekian puluh ribu keluhan ojol-ojol ini. Oke, enggak ada kan? Itu loh. Tiap hari kalian dengar nih, ada driver online yang mati kelaparan, ada yang kemudian mati lagi, meninggal lagi kelaparan di samping tempat sampah lalu diperdebatkan karena asam lambung. Ya kan nggak asam lambung lah kalau nggak makan-makan. Itu loh. Nah, lalu kalian butuh berapa lagi yang meninggal untuk sampai pada kesadaran emang harus kita perbaiki? Berapa nyawa lagi yang dibutuhkan untuk mampu memicu kesadaran kita untuk berani bertindak? Dan aturan itu di KP 101 itu ada. Gampang, rekomendasi ditindak. Rekomendasi ditindak. Ada rekomendasinya. Nggak ada kan? Nggak ada. Emang nggak mau berbuat apa-apa gitu loh. Enaknya tuh, Pak Dian, kami sudah kirim 2.300 rekomendasi tapi tidak ditindaklanjuti. Ini nol rekomendasinya. Ya memang tidak peduli. Itu loh. Yang kedua tadi apa ya?
Target regulasinya mau diketok, lo mau pakai contoh undang-undang apa? Ada yang ekspres, ada yang enggak nih. Terima kasih.